Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi warga lain. Alhamdulillah, adik-adik mahasiswa, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka perkuliahan keperawatan dasar. Untuk topik kita kali ini adalah terkait cara pemberian obat parenteral ya. Sebentar saya share screen dulu. Apakah terlihat layar saya? Siap sudah Bapak. Baik ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini adalah tentang cara pemberian obat parenteral. Ya, untuk PowerPoint tidak saya slideshow karena memang ada beberapa mahasiswa yang belum gabung ya, nanti akan kita add. Baik, nah ini merupakan learning outcome kita ya untuk pembelajaran kali ini. Jadi tujuan kita ya setelah nanti pembelajaran, maka peserta mampu yang pertama menjelaskan pengertian pemberian obat parenteral. Yang kedua, menjelaskan tujuan utama pemberian obat parenteral. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian pemberian obat parenteral. Yang keempat, menjelaskan macam pemberian obat secara parenteral. Yang kelima, menjelaskan cara injeksi intrakutan. Yang keenam, menjelaskan cara injeksi subkutan. 7, menjelaskan cara injeksi intramuskular. Dan yang terakhir, menjelaskan cara injeksi intravena. Nah, teman-teman mahasiswa, ya perlu diketahui bahwa pemberian obat itu secara teori ada dua. Yang pertama, yaitu pemberian obat secara parenteral, dan yang kedua adalah pemberian obat secara enteral. Baik, mohon bantuan kepada rekan-rekan mahasiswa ya yang mic-nya belum di mute, silakan di mute dulu supaya tidak mengganggu proses jalannya kuliah ya. Terima kasih Bapak, rekan-rekan adik-adik yang telah mengikuti acara ini. Baik, ya sudah saya mute ya. Memang ini kan memang situasi pandemi, jadi mudah-mudahan nanti selama kita perkuliahan tidak ada kendala sinyal ya. Nah, kembali kepada konsep tadi, saya ulangi lagi bahwa teknik pemberian obat itu ada dua jenis. Yang pertama ada secara enteral, yang kedua ada secara parenteral. Kalau pemberian obat secara enteral itu berarti pemberian obat yang langsung diberikan oleh perawat berdasarkan dosis yang diberikan oleh dokter ya. Pemberiannya melalui mulut pasien. Jadi contoh obat-obat yang seperti tablet ataupun sirup. Nah, itu merupakan obat-obat secara enteral diberikannya. Secara apa? Siap enteral mohon izin. Betul, secara enteral. Nah, kalau pemberian obat secara parenteral, Anda lihat di layar, definisinya adalah Mohon izin Bapak. ya. Untuk materinya yang hari ini itu Iya, ini memang hari ini kan praktikum tentang pemberian obat secara parenteral. Nah, itu dicing dengan pertemuan yang tentang pengambilan darah, kan begitu ya? Siap Bapak. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, definisi pemberian obat parenteral atau injeksi
itu merupakan pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat tertentu ke jaringan tubuh atau pembuluh darah dengan menggunakan SPED. Oke, jelas ya? Halo? Siap, jelas Bapak. Baik. Nah, tujuan utama pada pemberian obat secara parenteral yang pertama ya untuk mendapatkan reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan cara yang lain. Ya, kenapa kok bisa lebih cepat Pak dibandingkan dengan cara yang lain? Karena obat-obat yang diberikan secara parenteral ya, artinya obat-obat yang diinjeksikan melalui pembuluh darah vena ya, itu akan langsung terbawa oleh aliran darah menuju kembali ke jantung. Kemudian di jantung ini maka akan dipompakan kembali ke seluruh tubuh sehingga reaksi yang lebih cepat ya itu didapatkan secara parenteral dibandingkan dengan secara enteral. Yang kedua ya untuk memperoleh reaksi setempat misalkan pada pemeriksaan atau pengecekan tes alergi pemberian antibiotik misalkan ya. Jadi untuk yang nomor 2 ini ya nanti akan kita lihat videonya. Jadi ketika misalkan nanti Anda menerima pasien baru kemudian kebetulan pasien tersebut menerima dosis pemberian antibiotik ya maka kita harus cek dulu apakah sudah pernah sebelumnya atau tidak mendapatkan misalkan terapi ceftriaxone ya. Nah, itu perlu Anda cek dulu kepada pasien, jangan langsung diberikan. Kalau misalkan pasien sudah pernah diberikan obat seperti itu dan dia tidak ada reaksi alergi, bisa kita berikan. Tetapi kalau misalkan pasien baru pertama kali mendapatkan terapi obat antibiotik ya, itu kita harus tes dulu alergi ya atau skin test ya. Ya sebentar ya ada yang masuk. Nah ya jangan langsung dimasukkan gitu karena itu berbahaya ya, nanti akan kita lihat di videonya. Kemudian yang ketiga adalah membantu menegakkan diagnosa penyuntikan zat kontras. Nah ini biasanya pada pasien-pasien yang mau dilakukan kemoterapi juga sama seperti itu. Ya, adapun pasien-pasien yang akan dilakukan misalkan pemeriksaan foto, ya, misalkan CT scan ataupun MRI gitu ya. Dan yang keempat adalah memberikan zat imunologi. Nah, yang saat ini sedang digerakkan oleh pemerintah yaitu apa? Vaksinasi. Ya, vaksinasi itu diberikan secara parenteral yaitu melalui subkutan atau SC. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Belum ya? Siap, belum Bapak. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, adik-adik mahasiswa ya, baik pemberian obat secara enteral maupun parenteral, yaitu pasti ada kerugian dan keuntungan ya. Nah, di sini keuntungan dan kerugian dari pemberian obat secara parenteral ya. Keuntungannya yang pertama adalah bisa diberikan pada klien yang tidak sadar ya atau tidak kooperatif. Misalkan contoh ya pasien dengan kecelakaan lalu lintas, kemudian dia mengalami misalkan gangguan di saraf pusat, ya misalkan pasien kecelakaan lalu lintas, kemudian dia kepalanya terbentur ke aspal ya sampai-sampai dia tidak sadarkan diri, ya sehingga dokter mendiagnosis misalkan dia mengalami subdural hematom ataupun ada semacam jejas ataupun pelukan yang mengenai otaknya sehingga dia tidak sadarkan diri. Nah, biasanya obat-obat yang diberikan itu secara parenteral ya, karena tidak mungkin ketika pasien tidak sadar ya diberikan obat secara enteral, malah berbahaya.
Misalkan begini, pasien tidak sadar, ya, kemudian Anda berikan obat, misalkan secara oral, ya, dipaksa untuk meminum obat yang tidak bisa, ya. Justru kalau misalkan kita paksakan, ya, itu bisa berbahaya. Kenapa Pak? Kalau misalkan minum obat kan pasti kan obat sama air. Ya, kalau misalkan pasien tidak sadar sampean paksa untuk minum, nanti takutnya malah aspirasi. Apa itu aspirasi? Yaitu masuknya cairan ke dalam rongga paru. Nah, itu malah berbahaya juga. Maka dari itu, ya, pemberian obat pada pasien yang tidak sadar itu biasanya secara parenteral. Boleh melalui infus, ya, kalau misalkan pasien sudah terpasang infus, ya. Kemudian boleh secara intravenal langsung, misal pasien sudah terpasang infus. Yang kedua, bisa diberikan bila obat tidak dapat diabsorpsi melalui gastrointestinal, ya. Ini contohnya obat-obat yang berhubungan dengan sistem pencernaan, misalkan contoh obat ranitidin, ya, dalam bentuk biasanya itu dalam bentuk ampul, ya. Tahu nggih ampul nggih? Jadi kalau obat-obat secara parenteral itu diantaranya ada obat yang berbentuknya ampul dan vial, ya. Oke, sebentar. Kalau Anda masih bingung, kita bukakan sebentar ya. Kita bukakan di internet ya. Nah, terlihat di layar. Terlihat nggih? Nah, ini merupakan obat ya dalam bentuk ampul. Jadi seperti apa ya? Seperti botol bowling itu loh, pernah melihat? Ya. Nah, ini namanya adalah ampul. Apa? Ampul Bapak. Ampul. Nah, ini ampul. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yaitu ranitidin dalam bentuk ampul. Ya. Oke, yang kedua, ya ada obat vial. Nah, kalau vial ini itu biasanya dalam bentuk serbuk. Ya, serbuk. Misalkan contoh ini. Nah, ini ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan ceftriaxone ya. Ini merupakan jenis antibiotik. Ya, obat ini kan dalam bentuk apa namanya itu serbuk ya, seperti powder lah gitu. Nah, maka ketika pasien mendapatkan obat ini, ya kan tidak mungkin langsung kita buka segelnya kita ambil. Berarti harus kita apakan dulu. Harus kita encerkan atau dioplos dengan Aquades. Biasanya kalau untuk obat-obat jenis antibiotik itu dioplos menggunakan Aquades 10 ml ataupun 10 cc. Oke, bisa dipahami ya. Kembali kepada konsep. Halo, jelas nggak suara saya nggih? Siap menuju. Siap, jelas Bapak, mohon izin. Baik ya. Yang ketiga keuntungannya adalah obat dapat diabsorpsi lebih cepat. Maksudnya diabsorpsi itu apa? Diserap. Ya. Ya. Kenapa kok Pak lebih cepat? Itu tadi karena obat-obat yang diberikan secara parenteral, misalkan obat yang diberikan melalui intravena ataupun bolus ya. Jadi kalau bolus itu obat yang diberikan langsung melalui selang infus sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, karena apa itu tadi? Karena obat yang dimasukkan melalui intravena maupun bolus itu akan langsung terakumulasi di dalam darah sehingga akan langsung dibawa kembali ke jantung, kan begitu ya. Makanya nama lain dari pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah balik. Artinya apa Pak? Artinya semua darah yang ada di vena itu akan balik menuju ke jantung. Begitupun dengan obat-obatan yang disuntikan, berakumulasi di dalam darah, kemudian kembali ke jantung. Nah, dari jantung inilah akan disemprotkan kembali ke seluruh tubuh. Jelas adik-adik? Siap, jelas, mohon izin. Nah, Ya, yang kedua, kerugiannya, ingat ini keuntungan, ini kerugian. Apa Pak kerugiannya? Yang pertama, klien terutama anak merasa takut ataupun cemas. Jelas ya. Itu
Itu merupakan salah satu kerugiannya. Mungkin Anda pernah melihat fenomena ketika mungkin Anda menjenguk saudara ataupun pernah mendampingi adik yang sakit ya di rumah sakit. Ya, ketika si adik ini, ya, si anak ini melihat perawat berbaju putih-putih, ketemu dengan dokter, ya, dengan apa namanya terpasangnya misalkan stetoskop di leher, ya, jangankan mau menyuntik, ya, jangankan kita mau memberikan obat, anak ini melihat seragam perawat yang putih-putih ataupun dokternya, dia sudah menangis, ya, kenapa? Karena dia tahu, ya, pasti saya nanti akan disakiti, kan begitu, ya. Nah, oleh karena itu Anda lihat sekarang di ruangan di rumah sakit, ya, jadi ruangan-ruangan Anda itu didesain sedemikian rupa, deh. Jadi tidak seperti ruangan yang lain. Kalau ruangan Anda itu pertama, ya, misalkan contoh kita ambil di rumah sakit PHC pada saat saya dulu bimbingan, ya, jadi ruangan itu didesain di situ ada tempat untuk apa? Untuk mandi bola. Kemudian ada semacam ayunan yang terbuat dari plastik. Begitupun dengan desain dindingnya itu juga diberikan apa ya, ornamen-ornamen kayak bunga-bunga, taman-taman gitu. Ya. Kemudian perawatnya pun juga sama. Jadi khusus untuk perawat anak, seragamnya itu tidak putih-putih, tetapi apa? Seragamnya itu warnanya itu ngejreng-ngejreng. Ya, ada yang warna pink, kadang biru muda, gitu. Nah, itu semua ya didesain oleh pihak manajer rumah sakit ya supaya apa? Supaya ya anak itu merasa nyaman ketika dilakukan asuhan keperawatan oleh perawat dan tim medis yang lain. Jelas, Dek? Halo? Siap, jelas Bapak. Oke, Mohon Siap, izin. jelas Bapak. Yang kedua, kerugiannya apa? Menimbulkan rasa tidak nyaman dan sakit. Jelas, karena apa? Karena ada proses tindakan invasif, yaitu penusukan area kulit menggunakan jarum ataupun needle. Ya, ya jangankan anak, ya, kita pun sebagai seorang yang sudah dewasa seperti ini, ya, mungkin ada yang pernah mengikuti vaksin, ya, saya sudah 1 kali vaksin, ya, yang kedua insya Allah bulan Juni tanggal 7. Ya, jadi pada saat kemarin saya vaksinasi di RSPAL Terang Surabaya, itu kan diberikan secara subkutan, ya, walaupun dengan sepet yang 1 cc, ya memang agak sakit gitu, ya, ya seperti ya mungkin seperti digigit semut lah, tapi kan sakit tetap, ya, terasa gitu. Nah, begitupun dengan pasien anak, pasti dia akan nangis gitu ya. Kalau kita kan ya jangan sampai nangis lah, sudah dewasa gitu ya. Walaupun pingin nangis, diempat dulu, nanti kalau sudah baru sampai pergi ke dokter, baru sampai nangis, di situ nggak apa-apa. Izin ya, mau calon perawat disuntik nangis, kan gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, dapat menyebabkan infeksi. Ya, nah ini hati-hati. Ya, maka sebelum kita memberikan obat secara parenteral, kita wajib mendesinfektan dulu ataupun mendesinfeksi dengan cara membersihkan area kulit yang akan kita tusuk, yaitu dengan kapas alkohol dengan teknik 1 kali usap atau dengan cara sirkuler dari dalam keluar. Pak, boleh nggak menggunakan 2 alkohol swab? Boleh. Ya. Pak, boleh nggak misalkan saya menggunakan alkohol swab 2 kali usap dengan 1 kapas alkohol? Jangan. Ya, kalau mau 2 kali usap, maka harus 2 alkohol swab. Jangan sampai 1 alkohol swab, ya, sampai gunakan buat 2 kali usap dengan medan ataupun area yang sama. Ya, itu keliru. Ya, jadi saya ulangi lagi, untuk teknik desinfektannya, ya cukup 1 kali usap pada area yang akan disuntik, ya, dengan cara 1 kali usap ataupun dengan cara sirkuler dari dalam keluar memutar. Kalau mau 2 kali, maka harus menggunakan 2 alkohol swab. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, nggih? Siap, belum Bapak. Baik, kita lanjutkan. Nah, adik-adik ya, ini merupakan macam pemberian obat secara parenteral. Ya, yang pertama ada intrakutan atau IC. Ini biasanya digunakan pada pemeriksaan tuberkulin ataupun tes alergi. Yang kedua ada subkutan atau SC, ya, sebagaimana yang sekarang digelarkan oleh pemerintah, yaitu vaksinasi, itu menggunakan teknik subkutan. Ya biasanya di mana, Pak? Di area lengan bagian atas, di luar.
Jadi lengan luar bagian atas, ya, di deltoid. Itu namanya subkutan. Ya, kutan itu artinya apa? Kutan itu artinya adalah kulit. Ya, dalam bahasa medis itu kutan itu sama dengan kulit, ataupun dermis itu sama dengan kulit. Jadi kutan sama dengan dermis sama dengan kulit. Ya, yang ketiga adalah intramuskular, ya, atau IM. Nah, ini mungkin teman-teman ya ada yang pernah disuntik di area gluteus maximus, atau bahasa awamnya apa? Bokong. Ada yang pernah disuntik di daerah bokong? Mungkin dulu ketika mungkin pernah di rumah sakit. Ada pernah nggak? Siap pernah mohon izin Bapak. Oke, baik. Yang keempat yaitu intravena atau IV. Nah, jadi kalau intravena ini saya sebutkan tadi, ya kalau pasien sudah terpasang infus, ya jangan sampai disuntik di vena yang lain. Ya masukkan saja ya ke dalam selang infus itu. Kan ada bagian yang ada karetnya tuh di selang infus itu. Nah, itu yang sampai desinfeksi. Bagian silinya itu sampai desinfeksi dengan lepas alkohol, kemudian Anda masukkan obat secara perlahan-lahan. Ya, sebelumnya sampean off-kan dulu roll-on-nya itu, roll-on apa namanya selang infusnya itu, supaya nanti obatnya tidak naik ke atas sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Oke, jadi ada 4 ya teknik pemberian obat secara parenteral. Ada intrakutan, subkutan, intramuskular, dan intravena. Lanjut. Nah, ini ya merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita memberikan obat parenteral ataupun injeksi. Ya, mungkin sebelumnya sudah disampaikan dengan tim farmakologi, ya mungkin kemarin kalau tidak salah sama Bapak Setiadi ya. Jadi pertama harus benar pasien, yang kedua benar obat, benar dosis obat, benar cara atau rute pemberian obat, benar waktu pemberian, ya, ditempatkan di tempat injeksi, jenis sepet dan jarum yang digunakan, infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi, dan kondisi atau penyakit klien. Ya, jadi ini merupakan prinsip-prinsip ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita mau menginjeksi. Benar pasien, jangan sampai ada nanti salah pasien deh. Misalkan begini, ya misalkan Mas Febri yang mau memberikan obat antibiotik. Misalkan gini, ada sebuah instruksi dari perawat ruangan, ya, berikan ya obat ini ke pasien A. Nah, Anda ingat, dalam satu ruangan itu tidak menutup kemungkinan ada pasien yang namanya sama, rupanya juga sama, kemudian tanggal lahirnya pun sama. Nah, itu kan bisa terjadi. Saya tanya, kira-kira apa Pak yang membedakan di antara kedua pasien ini? Namanya sama, rupanya sama, tanggal lahirnya pun sama, alamatnya pun misalkan sama. Kira-kira apa yang membedakan antara pasien ini? Siap, mohon izin Bapak, riwayat penyakitnya Bapak, mohon izin. Oke, selain itu apa lagi? Ayo, ada yang tahu? Pasien sama, misalkan namanya Dedi Rawandi, sama. Rupanya juga sama, wis mirip plek. Kemudian tanggal lahir juga sama. Apa yang membedakan Pak antara pasien ini? Yang membedakan itu apa? Nomor rekam Nomor rekam medis, Bapak. nomor rekam medis. Itu yang harus Anda cermati. Ingat ya teman-teman, jadi yang membedakan pasien antara yang satu dengan yang lainnya, sekalipun pasien itu sama semuanya, maksudnya gini, maksudnya sama-sama itu namanya sama, jenis kelaminnya sama, rupanya juga sama, tanggalnya pun sama, wis pokoknya identik lah, kembar gitu. Nah, yang membedakan ya antara kedua pasien itu adalah nomor rekam medis, tidak mungkin sama. Nah, tolong kalau Anda mendapatkan instruksi dari perawat senior, ya Anda harus tahu ya, oh obat ini untuk pasien A di ruangan awal. Kalau masih ragu, ya setelah Anda membaca rekam medis pasien, Anda tanyakan kepada perawatnya. Ya dicek kembali, Mbak, mohon maaf, betul nggih obat ini untuk pasien ini di kamar ini? Diberikan secara intravena ya Mbak. Nah, jadi jangan sampai malu bertanya. Karena peribahasa mengatakan malu bertanya sesat di kamar. Ya Pak enggak? Sesat di mana, Mas? Kalau malu bertanya sesat di mana?
Siap, mohon izin Bapak, kalau sesuai peribahasa sesat di jalan Bapak, mohon izin. Oh, kalau di rumah sakit salah. Malu bertanya sesat di kamar. Kenapa? Bisa salah masuk kamar kan begitu. Iya Banda. Ya, oke. Itu introduksi aja. Betul ya. Jadi kalau mau bertanya sesat di jalan. Tapi kalau di rumah sakit sampai malu bertanya, tapi ya sesatnya di kamar pasien. Harusnya ada masuk kamar A, malah masuk ke kamar B. Karena apa? Malu bertanya gitu. Jelas nggih? Jadi harus bertanya kalau ada sesuatu yang kurang paham. Jangan malu bertanya. Ya, benar obat. Nah, Anda harus tahu. Oh, pasien A itu mendapatkan obat antibiotik. Betul ya, ini antibiotik obatnya. Misalkan contoh tadi ceftriaxone. Jangan sampai misalkan pasien A mendapatkan obat antibiotik yang diberikan misalkan antiemetik, anti mual. Nah, kan tidak tepat berarti. Ya, benar dosis. Ya, juga sama, Anda cek. Benar cara atau penutup pemberian. Ya, dicek. Ya, apakah diberikan secara parenteral, misalkan secara IV, atau ini enteral. Anda harus tahu. Gitu, ya. Kemudian, benar waktu pemberian. Nah, biasanya untuk nomor 5 ini ya ada dua kemungkinan. Satu biasanya diberikan sebelum makan, yang kedua setelah makan. Misalkan contoh pasien A mendapatkan terapi insulin. Nah, misalkan jenisnya adalah novorapid. Nah, obat-obat insulin ya itu biasanya diberikan 15 menit sebelum makan. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika Anda memberikan injeksi insulin kepada pasien 15 menit sebelum makan, ya maka ketika misalkan begini, misalkan pasien mendapatkan obat, mohon maaf, misalkan pasien makannya pukul 10.15, nah maka obat insulin itu ya insulin diberikan pukul 10. Supaya apa? Supaya nanti ketika diinjeksikan ya insulin ini akan menyebar ke seluruh tubuh ya, kemudian dia bereaksi ya sehingga nanti pada saat pasien makan membantu memasukkan glukosa ke dalam sel. Ya, karena salah satu fungsi insulin adalah untuk membantu memasukkan glukosa ke dalam sel. Nah, jelas sampai sini? Siap, jelas Bapak. Ya, harus tahu, oh obat ini diberikan sebelum makan, oh obat ini diberikan setelah makan, gitu ya. Kemudian yang keenam, tempat injeksi. Nah, yang keenam ini, ketika Anda mau memberikan obat, ya, misalkan secara parenteral, ya kan, obat kan misalkan kita oplos, ya, misalkan mendapatkan terapi antibiotik, kemudian kita oplos menggunakan Aquades misalkan 10 cc. Nah, kita oplos, kita ambil, ya, kemudian kita taruh sepetnya itu di dalam bak injeksi sini. Nah, ini namanya apa? Bak injeksi. Ya, jadi nggak inting-inting ke pasien membawa sepet yang sudah berisi obat, tidak. Ya, jadi Anda ke pasien itu pertama membawa sepet yang sudah diisi obat dimasukkan ke dalam bak injeksi. Yang kedua membawa apa? Tourniquet, membawa perla, membawa kapas alkohol, membawa bengkok. Nah, semua itu sampai taruh di atas troli, kemudian sampai bawa ke ruangan pasien. Jelas? Jelas nggih? Siap, jelas Bapak. Oke, baik. Yang lain gimana? Jelas enggak suara saya? Takutnya nanti terpotong dengan apa masalah jaringan. Anda ya jelas ya? Siap, jelas Bapak. Baik, baik. Nah, yang ketujuh jenis sepet dan jarum yang digunakan. Nah, biasanya kalau untuk pemberian obat parenteral melalui intravena ataupun intramuskular itu sepetnya adalah sepet yang 3 cc ataupun 5 cc. Ya, tetapi untuk pemberian obat yang subkutan ya dan intrakutan itu menggunakan sepet yang 1 cc. Ya, contoh kayak kemarin pada saat vaksinasi itu kan menggunakan sepet yang 1 cc gitu. Ya, tapi kalau untuk pemberian obat yang melalui intravena ataupun bolus ya ataupun intramuskular itu sepet yang 3 cc ataupun 5 cc ya. Oke, kemudian infeksi yang terjadi ya, infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi. Nah, ini perlu Anda perhatikan ya. Contohnya pada pasien-pasien yang dilakukan tes alergi ya atau skin test. Kemudian
Kesembilan, kondisi atau penyakit klien. Nah, jangan lupa ketika Anda sudah memberikan obat misalkan secara parenteral ya, maka harus ada observasi. Misalkan begini, pada pukul 10.15 Anda berikan obat intravena, misalkan antibiotik. Nah, mungkin 10 menit ataupun 15 menit ke depan Anda cek kembali pasiennya, tanyakan kondisinya seperti apa. Kalau misalkan dia sadar, Pak bagaimana, apakah ada keluhan, itu tidak dibiarkan, enggak, tetap kita observasi kembali ya. Jadi harus caring ya. Jadi perawat itu identik dengan caring ya, harus peduli kepada pasien, karena yang kita hadapi adalah seorang manusia, bukan makhluk mati ataupun bukan benda mati. Beda dengan seorang yang misalkan dia programmer ya, yang dihadapi apa? Ya karena yang dihadapi ya benda-benda mati seperti apa? Program, mungkin prosesor, laptop dan lain-lainnya. Kalau kita perawat itu adalah yang kita hadapi nanti adalah seorang manusia. Ya, lanjut. Nah, ini merupakan penjelasan tentang injeksi intrakutan, IC atau intradermal ya. Jadi kalau ada injeksi intrakutan ya, nah itu sama dengan intradermal atau disingkatnya IC. Nah, ini merupakan suntikan pada lapisan dermis atau di bawah dermis. Mohon maaf, merupakan suntikan pada lapisan dermis atau di bawah epidermis atau permukaan kulit. Injeksi ini dilakukan secara terbatas karena hanya sejumlah kecil obat yang dapat dimasukkan. Cara ini biasanya digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat tertentu. Nah, area yang lazim digunakan adalah lengan bawah bagian dalam, dada bagian atas, dan punggung area skapula. Cuma yang paling sering digunakan untuk tes intrakutan ini yaitu bagian ini deh. Ya, lengan bawah. Nah, ini lengan bawah bagian dalam. Nah, ini contohnya ya. Tak terbesar ya. Nah, terlihat ini? Terlihat ya? Siap terlihat Bapak. Nah, lihat. Jadi untuk intrakutan itu sepet yang digunakan adalah 1 cc, kecil sekali sepetnya. Ya, mungkin nanti akan kita lihat di video ya. Kemudian di sini harus membentuk gelembung. Ya. Ya, ini sakitnya luar biasa. Ya, di antara semua pemberian obat yang secara parenteral ya yang saya rasakan ketika dulu saya praktek, yang paling sakit ya ini, ya intrakutan. Dia luar biasa panasnya sama sakitnya itu. Ya, kenapa? Karena obat ini kan dimasukkan, ya, ini harus wajib membentuk gelembung deh, ya. Jadi ini harus membentuk gelembung. Ya, nanti kemudian kalau sudah membentuk gelembung kita lingkari dengan pulpen di sini. Kita lihat reaksi yang terjadi setelah 15 menit ke depan. Kalau pasien tampak kemerahan, kemudian ada semacam bintik-bintik merah terasa gatal, oh berarti ini indikasinya pasien tidak tahan terhadap obat yang akan kita berikan. Artinya daya tahan tubuh itu menolak. Maka kita konsultasikan ke dokter. Dok, pasien ini tidak tahan dengan obat ini. Mungkin ada solusi lain. Nah, kita sampaikan kepada dokter seperti itu karena kita nggak punya wewenang untuk membuat resep ataupun memberikan obat. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan prosedur kerja injeksi intrakutan ya. Yang pertama tetap sama ya, cuci tangan, jelaskan prosedur ini akan dilakukan pada pasien. Nah, kemudian bebaskan daerah yang akan disuntik guna menggunakan baju lengan panjang, buka dan keataskan. Kemudian pasang perla atau pengalas di bawah bagian yang akan disuntik. Kemudian ambil obat untuk tes alergi, kemudian larutkan atau encerkan dengan Aquades. Kemudian ambil 0,5 cc dan encerkan lagi sampai kurang lebih 1 cc dan siapkan pada bak injeksi atau steril ya. Kemudian desinfeksi dengan kapas alkohol pada daerah yang akan dilakukan suntikan. Tegangkan dengan tangan kiri daerah yang akan disuntik. Yang ke-8, lakukan penusukan dengan lubang jarum untuk menghadap ke atas dengan sudut 15 sampai dengan 20 derajat di permukaan kulit. Nah, ini ya 9, suntikan sampai terjadi gelembung. Sampai terjadi gelembung seperti tadi ya. Kemudian tarik sepet dan tidak perlu dilakukan masase. Nah, khusus untuk pemberian obat intrakutan, ketika sudah membentuk gelembung jangan dimasase. Jangan ditekan. Ya kalau ditekan
Ya, kalau Anda tekan, ini kan dicabut tuh. Anda tekan di sini menggunakan kertas alkohol, ya nanti obatnya keluar. Biarkan aja, gitu ya, jangan ditekan. Ya. Ya, kemudian setelah itu cuci tangan dan catat hasil pemberian obat atau tes obat, waktu, tanggal, dan jenis obat. Ya, lanjut. Nah, ini untuk injeksi subkutan ya, merupakan pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan subkutan di bawah kulit dengan menggunakan spray. Area yang wajib digunakan adalah lengan bagian atas luar, paha depan, daerah abdomen, area skapula pada punggung bagian atas, daerah ventrogluteal dan dorsogluteal bagian atas. Nah, contohnya ini ya pada saat sekarang vaksinasi nasional, yaitu merupakan tekniknya adalah parenteral secara subkutan ya. Oke. Nah, untuk prosedurnya ya hampir sama dengan yang subkutan, mulai cuci tangan ya. Kemudian menjelaskan prosedur ya. Kemudian bebaskan daerahnya akan disuntik sama ya. Sama dengan yang tadi ya. Kemudian yang ini ya, yang perlu diperhatikan adalah nah, yang membedakan adalah ini. Lakukan penusukan dengan lubang jarum suntik menghadap ke atas dengan sudut 45 derajat. Kalau tadi kan 15 sampai dengan 20. Nah, kalau subkutan itu sudutnya 45 derajat. Sebentar ya, ada yang masuk. Kasihan teman. Oke, ya. Nah, kemudian tarik, kemudian suntikan sampai terjadi gelembung, ya. Oke, ini bukan ya. Ini keliru ini ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian ya disuntikan obatnya ya. Saya mohon maaf, tahun tando ya. Suntikan obatnya ya sampai habis ini ya. Suntikan obat sampai habis. Nah, ya. Kemudian tarik spet, ya tidak boleh dimasase, ya cuci tangan dan catat hasil pemberian obatnya sama dengan yang tadi, ya. Nah, kemudian sekarang ke injeksi intramuskular. Merupakan pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot dengan menggunakan spet. Ya. Nah, area yang lazim digunakan adalah daerah deltoid, ya, daerah dorsogluteal atau gluteus maximus, ya. Kalau bahasa Arabnya ini apa? Area bokong, kemudian daerah bagian luar vastus lateralis, daerah bagian depan rectus femoris. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini merupakan area ketika nanti menyuntikkan melalui intramuskular, ya. Sudutnya adalah 90 derajat, ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Untuk prosedur kerja injeksi intramuskular ya sama dengan yang tadi, ya cuci tangan dan lain-lain. Kemudian yang membedakan ini ya. Nah, setelah jarum masuk, lakukan aspirasi spet. Bila tidak ada darah yang tertarik dalam spet, maka tekanlah spet hingga obat masuk secara perlahan hingga habis. Nah, jadi kalau yang intramuskular ketika Anda sudah memasukkan spetnya ke dalam bokongnya pasien, ya 90 derajat, serap misalkan masuk. Nah, Anda aspirasi dulu, ya ditarik dulu. Ada nggak darah spetnya? Kalau misalkan tidak ada darah, berarti itu sudah betul mengenai muskular. Baru kita suntikan obat secara perlahan-lahan. Nah, kalau yang tadi yang subkutan juga sama seperti itu. Kita masukkan spetnya, kita suntikan antara 45 derajat, kemudian kita juga aspirasi sedikit. Ada nggak darah? Kalau tidak ada, baru kita masukkan obatnya perlahan-lahan. Ya. Gitu. Kemudian lanjut ya, setelah selesai tarik spet dan tekan sambil dimasase daerah penyuntikan. Nah, kalau ini boleh dimasase, boleh ditekan gitu ya. Kemudian catat pemberian obat, reaksi obat, jumlah dosis, waktu pemberian, cuci tangan, dan sampaikan kepada pasien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Ya. Jadi intinya
ketika kita memberikan sebuah tindakan kepada pasien yang bisa kita injeksi, itu ingat ada 4 tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, tahap terminasi. Nah, ini merupakan langkah-langkah komunikasi terapeutik. Ya, tahap prainteraksi itu menyiapkan diri perawat, ya, menyiapkan obatnya, sudah siap dari perawat, coba sudah siap obatnya dan perangkat lainnya, baru kita hampiri ke pasien. Ya, masuk tahap orientasi. Jangan lupa salam, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Mbak. Perkenalkan saya perawat Dedi. Ya, bagaimana sekarang kabarnya Pak, keadaannya? Sudah mendingan game, misalkan oh ya sudah. Baik Bapak, sekarang Bapak jadwalnya untuk pemberian obat misalkan insulin. Ya, obat ini akan saya berikan 15 menit sebelum makan ya di area lengan atas Bapak. Ya, mungkin ada sedikit sakit, ya nanti mohon kerjasamanya. Nah, itu namanya apa? Tahap orientasi. Kemudian setelah itu baru tahap kerja. Lakukan dengan SOP seperti tadi ya. Buka misalkan kalau misalkan pasien menggunakan lengan panjang, kita singsikan ya. Kemudian kita masukkan obat ya. Terakhir apa? Terminasi, sampaikan. Pak, Bu, Mas, Mbak, obatnya sudah saya berikan, sudah saya suntikan. Silahkan beristirahat kembali. Ya, nanti 15 menit baru Ibu boleh makan. Misal yang diberikan adalah obat insulin. Jelas nih sampai sini nggih? Halo, jelas nggih? Siap, jelas Bapak. Baik, kita lanjutkan. Ya, nah sekarang ke intravena. Ya, merupakan gambaran dari pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena dengan menggunakan suplet. Ingat, kalau terpasang infus pasiennya, ya jangan dimasukkan ke intravena yang lain. Sudah, masukkan saja ke infus tersebut. Ya, oke. Area yang lazim digunakan adalah vena basilika dan vena cephalica, tungkai vena saphenous ya. Leher vena jugularis dan kepala biasanya vena frontalis ataupun vena temporalis ya. Nah, ini merupakan vena basilika ya. Jadi di area sini ya, di tepat di lipatan siku itu ada 3 area vena yang bisa kita jadikan sebagai tempat pemberian obat intravena ya, yaitu ada vena mediana cubiti, ada vena basilika dan ada vena cephalica ya. Nah, kalau untuk pemberian obat intravena, ya, ini sama dengan tadi ya prinsipnya. Nah, sekarang kita lihat, ya, sama untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi. Yang membedakan di sini, ya, lihat nomor 11, sudah saya warnai. Ya, ketika kita lakukan penusukan dengan lubang menghadap ke atas, dengan memasukkan pembuluh darah, ya, sejajar dengan pembuluh darah, maka lakukan aspirasi. Jadi kita masukkan obat, ya, lakukan aspirasi. Bila sudah ada darah, lepaskan karet pembendung dan langsung semprotkan obat hingga habis perlahan-lahan. Jadi ini sebaliknya dengan yang tadi yang intramuskular. Kalau yang intramuskular, ketika Anda sudah memasukkan jarum, ya spetnya itu kita suntikan, kita aspirasi. Kalau tidak ada darah, baru kita masukkan perlahan-lahan. Nah, kalau yang intravena sebaliknya itu, ya. Ingat ya, kondisi ini kalau pasien tidak terpasang infus. Jelas nggak, Deng? Halo? Halo? Pada kemana kok nggak ada ini suaranya? Halo? Jelas ya, Deng? Mohon izin siap Bapak. Baik, ya. Kemudian setelah selesai, ambil spet dengan menarik secara perlahan-lahan dan lakukan masase pada daerah penusukan. Ya. Kemudian catat hasil pemberian, tanggal, waktu, dan pemberian obat, cuci tangan, sampaikan kepada pasien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Ya. Nah, nanti Anda bisa pelajari, ya, bisa membuka daftar pustaka, ya, di buku-buku ini, ya. Ini kebetulan juga saya sudah membuat ya di buku kelautan dasar, di situ insya Allah sudah saya cantumkan ya, dan berbagai macam referensi yang lain ya. Kemudian, nah nanti tugasnya ya silakan nanti ada di mahasiswa buat satu saja resume ya dari salah satu video yang akan kita putar nanti ya. Jadi satu aja. Ini kan insya Allah ada 4 video tuh ya.
Nanti silakan buat resume salah satu video itu, gitu ya. Kirimkan ke alamat email ini. Ya, nanti akan saya share ke PJMK untuk alamat emailnya kalau misalkan belum sempat dapat di sini, gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materinya. Ada yang mau disampaikan sebelum kita ke penuturan video, monggo. Kalau tidak ada, langsung kita ke penuturan video ya. Halo. Siap Bapak, mohon izin. Baik, Izin siap ya. Bapak. Baik. Iya, Nah, Bapak. sekarang kita ke pemutaran video. Nah, ini ya saya ambil dari salah satu channel YouTube ya. Jadi video pertama adalah tentang cara melakukan skin test atau tes alergi dengan metode injeksi intrakutan atau intradermal ya, plus interpretasinya. Baik, terlihat layar saya warnanya hitam seperti ini. Siap, terlihat Bapak, mohon izin. Baik, ya silakan sebelum saya Siap, putar terlihat, videonya Bapak. yang pertama, baik. Yang pertama silakan Anda pastikan koneksinya stabil jaringannya. Yang kedua pastikan earphone-nya atau headset-nya ya berfungsi dengan baik kalau pakai headset. Ya, audionya sementara boleh Anda fullkan ya supaya nanti Anda bisa mendengar sama melihat gitu ya. Baik, kita mulai G. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terdengar suaranya? Iya, Siap, terdengar, terdengar Baik, Bapak. Mohon baik. izin. Mari kita simak ya bersama. Mohon fokus ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk tes skincare itu ada ini merupakan obatnya ya yang akan kita berikan. Ya, sebelumnya kita lakukan skin test seperti asal melakukan antibiotik. Ini untuk pengoplos Aquades, ini alkohol swab. Ya, ini seperti yang 5 cc kalau tidak salah ini ya. Nah, ini yang 1 cc. Jadi nanti akan kita lihat ya. Akan kita lihat ini buat apa, ini buat apa ya. Baik, kita simak dulu aja videonya. Mohon perhatian ya. Jadi nanti adik-adik ya sambil melihat video sambil membaca naskahnya ya. Jadi itu harus Anda baca juga. Perhatikan, jangan berfokus kepada gambarnya juga ya, tapi harus fokus kepada gambar ataupun videonya sama sama naskahnya ya. Baik, kita lanjutkan. Stop ya. Jadi di sini ya tadi pada saat teknik menutup jarum diusahakan menggunakan satu tangan, one hand, jangan sampai dua tangan ya, hati-hati. Nah, jadi ketika menutup jarum gunakan teknik satu tangan ya, jangan sampai. Nah, ini kan dua tangan tuh ya. Nah, ini hati-hati ya, ini nggak boleh sebenarnya kalau dua tangan ini. Jadi kalau mau menutup jarum ini dengan tutupnya ini gunakan satu tangan cukup ya. Kalau Anda kidal ya pakai tangan kiri, taruh aja di bawah ini ya, di bawah sini nanti kita masukkan. Artinya jangan sampai mengenai pasien ataupun mengenai perawat gitu ya, gunakan teknik satu tangan ya. Baik, kita lanjutkan sampai sini ya tadi.
Oke, itu video yang pertama. Ada yang mau disampaikan mungkin? Jelas nggih? Halo? Jelas nggih? Halo? Halo? Kok nggak ada suaranya? Siap, jelas Bapak. Siap, menuju Baik, Bapak. nggih. Kita lanjut ke video yang kedua ya. Sekarang kita masuk ke teknik injeksi intramuskular Dua-Jaya, IM. Baik. Ini saya ambil dari video. Ini saya ambil dari Alter ya. Oke, aplikasi pembelajaran ya. Halo, salam sahabat Alter di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Dwiana Fitria, salah satu perawat di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemberian injeksi intravena, intramuskular, dan subkutan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemberian injeksi intravena. Pengertian dari injeksi intravena adalah memberikan obat ke dalam pembuluh darah atau vena dengan menggunakan spet. Tujuannya adalah yang pertama, memperoleh reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan injeksi parenteral yang lain. Yang kedua, menghindari kerusakan jaringan. Kemudian yang ketiga, memberikan obat dalam volume yang lebih besar. Lalu alat-alat yang diperlukan adalah bak spet, kemudian spet, tergantung kebutuhan, ada spet 3 cc, 5 cc, atau 10 cc. Kemudian yang ketiga, obat-obat yang diperlukan. Yang keempat, ampas alkohol. Kemudian yang kelima, yang paling terpenting, turniket. Yang keenam, ada perlak. Terus yang kemudian terakhir, nirbecken atau bengkok. Baiklah, sahabat Alter dimanapun Anda berada. Tahap pertama, saya akan memberikan penjelasan tentang injeksi intravena. Adapun pengertian dari injeksi intravena adalah memasukkan obat ke dalam pembuluh darah atau vena dengan menggunakan spet. Tujuannya adalah memperoleh reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan injeksi parenteral yang lain. Yang kedua, menghindari kerusakan jaringan. Kemudian yang ketiga, memberikan obat dalam volume yang lebih besar. Kemudian alat-alat yang diperlukan adalah yang pertama, spet, kemudian yang kedua, ampas alkohol, yang ketiga, obat yang diperlukan, kemudian yang keempat, bengkok atau nirbecken, kemudian ada handscoon atau sarung tangan, kemudian yang terakhir ada turniket atau pembendung. Oke, sahabat Alter, rute atau cara pemberian obat injeksi disesuaikan dengan jenis obat yang dianjurkan dokter, sesuai dengan petunjuk yang tertera di label kemasan obat. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap 2, yaitu pemberian injeksi intramuskular. Adapun pengertian dari injeksi intramuskular adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke bagian otot agar absorpsi otot lebih cepat. Dan lokasi pemberian injeksi intramuskular yaitu ada di otot lengan atas atau deltoid atau otot paha atas, vascus lateralis, dan bagian bokong atau gluteus.
tujuan dari pemberian injeksi intramuskular dan intravena sebenarnya hampir sama. Cuma yang membedakannya adalah obat-obatan yang diberikan ke intramuskular tidak dapat diberikan ke intravena. Dan lokasinya pun berbeda. Nah, ini ya yang perlu Anda ketahui tadi, ya disampaikan. Jadi, obat-obatan yang diberikan ke intramuskular tidak dapat diberikan ke intravena. Dan lokasinya pun berbeda. Makanya, tadi saya sebutkan ya, jadi hati-hati ketika Anda memberikan obat. Pertama ya, harus benar pasien. Yang kedua, benar obat, benar cara pemberian. Nah, tolong itu menjadi perhatian. Ya, Anda harus paham hal itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Pun berbeda. Nah, oke. Sekarang, Sobat Alter, saya akan melanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu pemberian injeksi subkutan. Pengertian dari injeksi subkutan adalah memberikan obat, yaitu dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Tujuan pemberian injeksi subkutan hampir sama dengan pemberian injeksi intramuskular. Hanya proses absorpsi obat lebih lambat dibandingkan injeksi parenteral yang lain. Karena sirkulasi darah pada subkutan lebih sedikit. Dan alat-alat yang digunakan untuk injeksi subkutan dan intramuskular itu hampir sama. Hanya yang membedakan dengan pemberi injeksi intravena yang pertama adalah injeksi subkutan dan intramuskular tidak menggunakan turniket atau pembendung. Nah, sahabat Alter, ini adalah alat-alat yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah perlak, kemudian nirbeken atau bengkok, kemudian bakspet. Kemudian handscoon, lalu turniket, kapas alkohol, pet, dan obat yang dibutuhkan. Hanya kali ini saya menggunakan NaCl biasa. Lalu alat-alat yang saya sebutkan ini adalah alat-alat yang digunakan di injeksi intravena. Nah, pemberian injeksi intravena tadi kan menggunakan turniket. Kalau pemberi injeksi intramuskular dan subkutan tidak perlu menggunakan turniket. Nah, sahabat Alter, sebelum kita melakukan pemberian injeksi yang tadi sudah saya sebutkan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah 7 prinsip pemberian obat yang benar. Pertama, benar pasiennya. Yang kedua, benar obatnya. Yang ketiga, benar dosisnya. Yang keempat, benar cara pemberian obat. Yang kelima, benar waktu pemberian obat. Yang keenam, benar expired date obat. Dan yang ketujuh, benar dokumentasi. Lalu kemudian sebelum melakukan tindakan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, kita dekatkan alat-alat yang tadi sudah disiapkan ke pasien. Sebelum kita melakukan suntikan intramuskular, kita tentukan dulu lokasi yang akan kita suntik, yaitu 3 jari di bawah pangkal bahu, yaitu kurang lebih sekitar sini. Kemudian, kita desinfektan dengan kapas alkohol. Sama seperti tadi, posisi dengan cara memutar dari dalam keluar. Oke, setelah itu kita ambil obat yang akan diberikan. Lalu, pemberian intramuskular ini yang membedakannya adalah kita harus mencubit sedikit daerah yang akan kita suntik. Nah, dan posisi dari intramuskular ini adalah kurang lebih 90 derajat. Maaf ya Pak, kita suntik dulu ya Pak. Lalu jangan lupa kita aspirasi. Ini yang saya sampaikan ya. Jadi kalau intramuskular ketika kita sudah memasukkan spet ya dengan sudah 90 derajat, jangan lupa kita aspirasi ya. Tarik dulu ya spetnya ini ya, pendorongnya ini. Cek di sini apakah ada atau tidak darah. Kalau tidak ada darah, baru kita masukkan obat secara perlahan-lahan. Ya, lanjut. Pastikan tidak ada darah yang kita aspirasi. Bila benar-benar tidak darah, berarti suntikan ini benar. Kemudian, kita masukkan obat dengan cara perlahan. Setelah itu, kita tempelkan kapas alkohol di daerah suntikan dan kita tarik jarum dengan perlahan. Nah, suntikan intramuskular ini agak sedikit sakit, jadi kita massage
daerah suntikan untuk mengurangi rasa nyeri dengan gerakan memutar. Oke, pemberian intramuskular ini karena tidak ada darah, jadi kita tidak perlu fiksasi. Nah, selesai kita melakukan injeksi intramuskular, jangan lupa kita rapikan alat-alat terlebih dahulu. Oke, demikianlah cara pemberian injeksi intramuskular. Sampai ketemu di lain materi. Salam Sobat Alter Indonesia. Baik, sekarang kita lanjut ke video berikutnya ya, yaitu masih tentang injeksi ya. Injeksi intravena ya. Cuma nanti akan saya skip ya karena terkait fase preinteraksi, orientasi sama. Langsung kita ke fase kerjanya aja ya. Keempat, benar cara pemberian obat iritasi. Lalu kemudian sebelum melakukan tindakan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita dekatkan alat-alat yang tadi sudah disiapkan ke pasien. Sahabat Alter, sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap yang pertama, yaitu pemberian injeksi intravena. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah cuci tangan, kita pasang handscoon bersih. Jadi memang kita situasinya pandemi ya, tidak bisa di laboratorium ya. Lalu setelah pasang handscoon, kita pasang perlak di bawah lengan pasien. Kemudian kita harus tentukan dulu lokasi yang akan kita berikan suntikan. Saat ini saya akan berikan suntikan di daerah area vena brachialis. Lalu kemudian kita pasang tourniquet. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah jangan sampai kulit pasien terjepit oleh tourniquet yang kita pasang. Kemudian kita desinfektan dulu area yang akan kita berikan suntikan. Kita dekatkan dulu bengkoknya. Kemudian kita desinfektan dulu dengan kapas alkohol dengan cara memutar dari dalam keluar dalam satu usapan. Lalu ini adalah obat yang sudah kita masukkan ke dalam spet 5 cc. Nah, yang harus diperhatikan adalah pemberian injeksi intravena dan intramuskular dan subkutan, perbedaannya dalam posisi rute pemberiannya, yaitu rute pemberian intravena dilakukan dengan sudut kurang lebih 30 derajat. Sebelum kita suntikan ke pasiennya, terlebih dahulu kita tanyakan ke pasiennya, Bapak mohon maaf, ini akan sakit sedikit ya. Lalu kita aspirasi dulu. Ini kita sampaikan ya, bukan kita tanyakan tapi kita sampaikan, Bapak, permisi, mungkin sedikit sakit, nanti mohon kerjasamanya, gitu ya. Lanjut. Nah, jika sudah terlihat darah pada ujung needle, berarti tandanya tusukan. Nah, ini yang tadi perlu saya tekankan juga ya, kalau tadi yang intramuskular ya, ketika kita sudah masukkan dengan posisi 50 derajat, kita aspirasi. Kalau tidak ada darah, baru kita masukkan obat perlahan-lahan. Tapi kalau intravena sebaliknya, ya kita masukkan needle-nya, kita aspirasi. Nah, lihat di sini ya, jadi ya kalau ada darah di sini berakumulasi dengan obatnya, berarti sudah tepat mengenai pembuluh darah vena. Baru kita masukkan obatnya perlahan-lahan. Ya, ingat kalau antibiotik Anda berikan secara perlahan-lahan, baik melalui selang infus ataupun melalui intravena langsung. Karena apa?
kalau terlalu cepat itu sifatnya menyakiti pasien ya. Jadi rasanya itu sakit ya. Sakitnya itu di mana? Ya di sini sakitnya itu. Sakitnya tuh di sini. Ya, oke? Baik, lanjutkan. Kita sudah benar ke area pembuluh darah. Setelah terlihat darah sudah keluar sedikit, kita lepaskan turniket. Lalu kita masukkan obat dengan cara perlahan. Setelah obat habis, kita tempelkan kapas alkohol di daerah tusukan dan kita tarik jarum secara perlahan. Maaf ya Pak, sakit sedikit ya. Setelah itu kita fiksasi daerah tusukan bisa dengan menggunakan plester. Nah, selesai kita melakukan pemberian injeksi intravena, kita lapihkan alat-alat terlebih dahulu. Oke, demikianlah tahap pemberian injeksi intravena. Sampai ketemu di lain materi. Salam Sobat Alter Indonesia. Baik, sekarang kita lanjut ke video terakhir nih. Yaitu tentang injeksi subkutan. Ya, sama seperti tadi ya, akan ada beberapa scene yang saya skip ya. Halo, salam sahabat Alter di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Lalu kemudian sebelum melakukan tindakan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, kita dekatkan alat-alat yang tadi sudah disiapkan ke pasien. Oke, sahabat Alter, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemberian injeksi subkutan, yaitu tahap yang terakhir, tahap ketiga. Nah, sebelum kita melakukan injeksi subkutan, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita pasang handscoon. Lalu kita pasang perlak di bawah lengan pasien. Nah, sebelum kita melakukan suntikan subkutan, kita harus tentukan dahulu lokasi penyuntikannya. Lokasi injeksi subkutan dan intramuskular hampir sama, yaitu 3 jari dari pangkal bahu atau pundak. Kurang lebih sama di daerah sekitar sini. Oke, kemudian kita desinfektan terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya dengan cara memutar dari dalam keluar dengan 1 sapat. Lalu ini obat yang sudah disiapkan. Cara penyuntikan subkutan ini bedanya dengan intramuskular adalah posisinya. Posisi dari suntikan subkutan adalah kurang lebih 30 derajat. Oke. Maaf ya Pak, suntik dulu ya. Masukkan suntikannya. Jangan lupa aspirasi terlebih dahulu. Nah, sama ya. Jangan lupa aspirasi. Ya, jangan lupa aspirasi. Jadi dari keempat proses pemberian obat, ya IC, IM, IV sama SC yang tidak perlu diaspirasi yang mana? Halo? Ayo yang mana? Charlie. Dari keempat proses pemberian obat secara parenteral tadi, intravena, intrakutan, subkutan, sama IM yang tidak perlu diaspirasi yang mana? Halo? Halo? Yang intrakutan.
Mohon izin Bapak yang IC. Iya, yang intrakutan yang tidak perlu aspirasi ya. Oke? Ya. Baik, kita lanjutkan. Pastikan aspirasinya tidak ada darah. Karena jika tidak ada darah, berarti suntikannya pas di bawah lapisan kulit. Kemudian, kita masukkan obat secara perlahan. Setelah obat habis, kita tempelkan kapas alkohol di daerah penyuntikan dan kita tarik jarum secara perlahan. Lalu kita fiksasi. Nah, pemberian suntikan subkutan ini tidak sama seperti intramuskular. Tidak harus kita pakas. Kita hanya fiksasi saja. Beberapa saat. Setelah kita melakukan pemberian injeksi subkutan ini, jangan lupa kita rapikan alat-alatnya. Ya, demikianlah cara pemberian injeksi subkutan. Sampai ketemu di lain materi. Salam Sobat Alter Indonesia. Ada yang mau diklarifikasi? Silakan. Kebetulan ini saya rekam ya. Nanti rekamannya terkait videonya nanti akan saya share kepada PJMK. Di PJMK silakan saya ke teman-teman ya. PJMK-nya Nadia ya. Nadia Salsabila ya. Silakan, ada yang mau disampaikan? Mau diklarifikasi? Mohon izin Bapak. Oke, jadi ini berhubung situasinya pandemi ya, adik-adik, jadi kita tidak bisa melakukan simulasi di lab skill. Dulu ketika tidak pandemi ya, itu saya lakukan di lab skill. Gitu. Tapi tidak masalah ya, karena kan sudah kita sediakan video, sudah saya rekam juga. Nanti tolong ya adik-adik silahkan pelajari ya. Terkait materi yang akan saya sampaikan, yang telah saya sampaikan tadi sama videonya, dan juga jangan lupa silakan buat satu resume dari keempat video yang tadi saya share ya. Jadi nanti resumenya misalkan begini, misalkan Mas Febri mau ambil terkait injeksi intrakutan, ya cukup sebutkan fase pra-intrasinya apa, fase orientasinya apa, fase kerjanya apa, fase terminasinya bagaimana, gitu. Nanti diketik ya di Word, kemudian kirimkan ke PJMK. Nanti PJMK ya mengkumulatif semua tugas teman-teman, kemudian baru dikirimkan ke saya. Gitu aja ya supaya mudah ya. Oke, jelas nggih? Saya ulangi lagi untuk tugasnya, nanti silahkan buat resume salah satu. Baik, buatkan resume salah satu dari keempat video tersebut, terserah mau IV, mau IM, mau SC, mau IC, ya, diketik, kemudian diserahkan ke PJMK. Kalau sudah semua terkumpul, baru PJMK menyerahkan ke saya, gitu, supaya tidak tercecer, gitu ya. Oke, jelas, cukup nggih? Nanti akan saya rekam, akan saya juga upload juga nanti ya. Saya upload di Google Drive nanti, kemudian saya share ke PJMK. Cukup? Cukup nggih? Ya, cukup Bapak, mohon izin. Baik ya, kalau cukup saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk adik-adik mahasiswa tetap ya semangat belajar walaupun pandeminya belum berakhir ya. Saya harap tidak mengurangi Anda untuk semangat belajar gitu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.